Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali bersama dengan Oase di episode ke-115. Malam ini kita akan bersama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kesedihan begitu menguasai kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada sukacita di dalam kehidupan ini. Hidup seperti sebuah cangkir yang diisi penuh dengan perang, kekerasan, penolakan, kesepian, dan kekecewaan tanpa akhir. Di saat seperti inilah kita harus lebih dekat kepada Tuhan, memiliki iman bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak mempersiapkan diri untuk oase malam ini. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh biarlah malam ini kami boleh belajar menjadi lebih dekat, menyadari bahwa Allah tidak pernah menjauh dari kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini tema yang akan kita merenungkan adalah Tuhan melihat. Kita akan mencoba memahami makna dari perkataan atau pernyataan Tuhan melihat saya. Tuhan melihat kamu. Apa maknanya menurut kebenaran firman Tuhan? Pada waktu Tuhan mengatakan Tuhan melihat. Ternyata kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada berbagai macam makna pada saat ada satu pernyataan mengatakan Tuhan melihat. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di Kejadian. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima akan saya bacakan buat saudara ya. Kejadian 6 ayat yang kelima. Dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan
bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, yang pertama ini kita lihat bahwa di sini berbicara tentang Tuhan melihat. Yang dilihat adalah manusia yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan di situ dijelaskan tentang kedukaan hati Tuhan, kesedihan hati Tuhan. Pada waktu dikatakan Tuhan menyesal, tentu bukan dalam arti bahwa aduh tahu begini, bukan itu, bukan dalam arti pemaknaannya sesuai dengan pemikiran daripada manusia, tidak. Karena kan Tuhan itu adalah sempurna, Dia pada waktu menciptakan manusia itu semua di dalam kesempurnaan dan hikmat Tuhan yang utuh, yang sempurna. Nah, jadi di situ hanya mau menjelaskan kepada kita betapa Tuhan itu berduka pada saat kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau kita teruskan membaca kitab Kejadian tadi, maka kita lihat seterusnya Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada manusia, memberikan jalan keluar kepada manusia. Kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Jadi Tuhan melihat, Tuhan berduka karena manusia itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita lihat Tuhan tidak lalu diam saja. Tuhan tetap peduli. Maka kalau kita bandingkan saudara dengan Mazmur 14, ya saudara, kita baca Mazmur 14. Mazmur 14 mengatakan bahwa Tuhan itu melihat, saudara ya. Tuhan itu melihat ke bumi, lalu dilihat apa yang dikerjakan oleh manusia yang juga tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di sini ayat 2 ya, Mazmur 14. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Terus apa yang terjadi? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, kalau kita ingat bahwa ayat ini kita lihat juga ada di Roma pasal yang ketiga. Bagaimana Tuhan melihat kondisi manusia yang sudah menyeleweng, yang tidak berguna, yang tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Namun kita kembali pada saat yang sama melihat kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan menyediakan jalan keselamatan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui anugerahnya manusia boleh kembali kepada Allah. Nah, saudara, pada saat yang sama Tuhan mendisiplin manusia yang berdosa. Pada saat yang sama Tuhan memang menghukum manusia yang berdosa. Tapi pada saat yang sama juga Tuhan dengan kasih karunia-Nya menyediakan keselamatan bagi manusia. Menyediakan kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk kembali kepadanya. Yang berikutnya, saudara, kita lihat Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Kita lihat, saudara, di Keluaran pasal yang ketiga ini berbicara tentang orang Israel yang ada di Mesir. Lalu di ayat yang ke-7, mereka kan setelah Yusuf ini meninggal dunia, lalu muncul raja yang tidak kenal Yusuf, lalu orang-orang Israel ini ditindas oleh pemerintahan pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan melihat. Yang Tuhan lihat adalah orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang tidak nyaman, orang-orang yang sedang
ada di dalam sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, kita lihat pada waktu Tuhan melihat, Tuhan peduli. Dan saudara perhatikan, Tuhan bertindak. Dia bukan hanya hadir, melihat, Tuhan terlibat, Tuhan bertindak, dan Tuhan menepati janjinya. Nah, ini yang penting, saudara. Pada waktu Tuhan bertindak kepada bangsa ini, itu sesuai dengan janjinya bahwa dia akan memelihara bangsa ini. Demikian juga pada waktu Tuhan melihat saudara dan saya di dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan, yang membuat saudara galau, yang membuat saudara khawatir, yang membuat saudara bingung, lalu bagaimana hidup saya? Saudara, Tuhan melihat dan Tuhan tahu betul apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan peduli. Dan Tuhan bertindak. Nah, ini yang penting, saudara. Tuhan pada waktu bertindak itu sesuai dengan janjinya. Apa janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan? Bahwa saudara dan saya di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, saudara dan saya tidak akan pernah terlepas dari kasih Allah. Saudara dan saya tidak akan pernah terpisah dari Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jadi tetap harus diingat, saudara, bahwa Tuhan tidak bertindak hanya sekedar untuk, oh saudara ini lagi sakit, saudara sedang menderita, lalu terlepas dari penderitaan. Ya bisa jadi sakit penyakit itu tetap ada. Bisa jadi penderitaan itu tetap ada. Bisa jadi kesulitan itu tetap ada. Tapi janji Tuhan bahwa semuanya itu seperti di Roma 8 mengatakan, tidak ada siapa atau apapun juga, kondisi yang bagaimanapun juga, yang akan memisahkan saudara dari kasih Allah. Tuhan melihat, Tuhan peduli, Tuhan bertindak sesuai dengan agenda Tuhan dan terus memperhatikan saudara dan saya. Lalu yang ketiga, saudara, kita melihat di Yohanes 1 ayat 38. Ya, saya akan bacakan bagi saudara dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-38. Di Yohanes 1 ayat yang ke-38 ini berbicara tentang murid. Tadinya murid Yohanes, saudara ya, Yohanes Pembaptis. Lalu oleh Yohanes mereka disuruh ikut Tuhan Yesus karena memang seharusnya Tuhan Yesus yang diikuti, begitu kan ya? Karena Yohanes kan hanya pembuka jalan, tapi membuka jalan untuk Tuhan Yesus dan supaya orang-orang mengikut Tuhan Yesus. Nah, lalu pada waktu ada murid dari Yohanes ini lalu pergi kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata begini, ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan tentu maksudnya dari Tuhan Yesus menoleh, melihat dua orang yang ikut dia itu, lalu bertanya, apa yang kamu cari? Tentu saja bukan berbicara soal lokasi. Karena lalu pada waktu dikatakan, kan mereka nanya di mana Tuhan tinggal. Lalu Tuhan kasih tahu ini di sini tinggal. Lalu mereka tinggal di tempat itu. Poinnya bukan mereka tinggal lalu bersama dengan Tuhan, tapi ikutnya itu loh saudara. Ikut Tuhannya dengan benar. Maka kita lihat di dalam proses mereka terus belajar dan dekat dengan Tuhan, kedua murid ini menjadi pengikut Tuhan yang benar. Nah, lalu kita lihat satu lagi, karena ini ada kaitannya erat saudara dengan Matius 14 ya. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-14. Di Injil Matius pasal yang ke-14, saudara, itu adalah kejadian, Matius 14 ayat 14 ya saudara ya. Itu adalah kejadian pada waktu Tuhan Yesus itu baru mendengar
bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis berbicara kebenaran dan hidup berdasarkan kebenaran, lalu dipenggal kepalanya. Nah, sebagai seorang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Yohanes Pembaptis, kan Yohanes Pembaptis ini saudara sepupunya. Yohanes Pembaptis ini rekan kerja Tuhan Yesus sebagai pembuka jalan. Wajar dong, wajar kalau dikatakan di ayat ke-13-nya Tuhan Yesus ingin menyendiri, gitu ya. Dia berduka, dia kehilangan, lalu dia ingin pergi ke tempat yang sunyi. Lalu tapi apa yang terjadi? Pada saat dia sedang ingin sendiri dan pergi ke tempat yang sunyi, ya begitu. Lalu dikatakan di kalimat sebelum ayat 14, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jaran darat dan dari kota-kota mereka. Jadi ini orang banyak-banyak, saudara, ini ribuan terus ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu ia melayani mereka. Sekarang pertanyaannya, ini orang-orang ini siapa? Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan Tuhan Yesus yang mengatakan kepada 2 orang murid Yohanes yang lalu mengikut Tuhan Yesus, apa yang kamu cari? Ini juga pernah Tuhan Yesus tanyakan kepada ribuan orang-orang yang ikut dia. Apa yang kamu cari? Karena ternyata orang-orang ini ribuan tuh datang ke Tuhan Yesus bukan karena pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Bukan karena pengen terus punya relasi yang indah dengan Tuhan Yesus. Bukan karena kerinduan untuk dipulihkan. Bukan hanya sekedar terlepas dari murka Allah, tapi dipulihkan menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Bukan. Mereka ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Kenapa mereka apa? Pengen mujizatnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, saya tahu kenapa kamu ke sini. Ini kan karena soal roti kan. Karena kamu telah makan, kamu melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan, lalu menjadi berlimpah-limpah, air menjadi anggur, orang yang sakit langsung disembuhkan. Lalu Tuhan menjelaskan, kalau mau ikut saya, ikut dengan alasan yang benar. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan apa artinya mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar mereka kalau ikut Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan bisa terlepas dari murka Allah oleh penebusan Kristus. Tapi mereka juga harus setiap saat di dalam ikut Tuhan, pikul salib, menyangkal diri, dan hidupnya hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada waktu Tuhan menjelaskan tentang apa artinya mengikut Tuhan? Yang ribuan itu pergi semuanya. Tinggal 12 orang ini. Apakah Tuhan merasa lalu, waduh bagaimana nih tinggal 12? Lalu dia merasa, aduh takut nih kalau pengikutnya sedikit. Tidak, saudara. Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Dia selalu cukup. Dia adalah Allah yang mandiri. Dia tidak butuh saudara dan saya, tapi saudara dan saya yang butuh dia. Makanya Tuhan tanya kepada 12 orang ini, apakah kalian tidak mau pergi juga? Dalam arti, Tuhan menghendaki pada waktu Tuhan melihat saudara dan saya sedang mengikut dia dan mengatakan saya ikut Tuhan. Tuhan mengatakan kalau ikut saya dengan alasan yang benar. Ikut sayanya yang diikuti, bukan mujizatnya. Bukan apa yang saya bisa dapatkan dari Tuhan untuk kenyamanan saya. Nah, saudara-saudara, bagaimana keadaan, kondisi, situasi dari saudara-saudara dan saya pada saat Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan melihat. Kalau kita membaca Mazmur 139, di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir, tidak pernah di titik manapun di dalam kehidupan saudara dan saya, di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, Allah tidak hadir. Apa yang sedang Tuhan lihat dalam hidup saudara dan saya pada saat ini? Apakah Tuhan sedang melihat kita ini sedang menjalani kehidupan yang tidak berkenan kepada Dia? Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya, walaupun saudara dan saya sedang berusaha menyembunyikannya dari orang lain.
Tuhan tahu kalau saudara dan saya ini tidak sedang mempermuliakan namanya. Tuhan tahu kalau sekarang saudara ini sedang mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pada saat Roh Kudus mengingatkan kita, karena kamu anak, maka ada disiplin rohani dari Tuhan. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menyadarkan kita. Sebagai seorang anak Tuhan seharusnya kita peka. Dan kita menyambut tangan Tuhan yang terbuka untuk kembali menerima kita kembali, mengampuni kita, dan kita kembali hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari saudara, berlarilah ke dalam pelukannya, bertobatlah, memohon pengampunannya, jangan sia-siakan anugerah-Nya. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang galau, saudara merasa hidup ini kok susah amat, segala sesuatu serba sulit, entah saudara sedang kesulitan dalam hal-hal yang bersifat materi, atau yang bersifat fisik dengan sakit penyakit yang saudara sedang hadapi. Saudara galau, saudara bingung, saudara rasanya aduh kok gini-gini amat. Saudara, Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan sedang melakukan segala sesuatu, terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu kan yang dikatakan Roma 8, Allah selalu terlibat mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ingat, kebaikan itu adalah agenda Allah, bukan agenda saudara dan saya. Kebaikan Tuhan itu berbicara tentang janjinya yang tidak akan membuat saudara terpisah lagi dari kasih Allah. Makanya seharusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan selalu melihat bahwa sebagai anak Tuhan dan bisa jadi anak Tuhan karena anugerah Tuhan, itu lebih dari cukup. Seperti pemazmur di Mazmur 23 mengatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, saya nggak perlu apa-apa lagi, saya puas. Dan itu kembali digaungkan di Yohanes pasal yang ke-10, gambaran tentang Tuhan Yesus gembala dan kita adalah dombanya. Di situ juga dikatakan, hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang berkelimpahan. Bukan soal materi, tapi soal kehidupan di mana saya kembali menjadi manusia yang utuh, yang sebagaimana seharusnya. Dan pada saat saya kembali menjadi manusia yang utuh, itu cukup. Saya puas dan saya siap untuk membagikan hidup yang utuh ini kepada orang-orang di sekitar saya. Makanya Paulus pada waktu ada duri di dalam dirinya dan dia mengatakan, Tuhan kalau boleh Tuhan angkat duri ini. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus melihat, iya cukup. Menjadi anak Tuhan itu cukup. Segala sesuatu adalah sampah. Yang penting saya tetap jadi anak Tuhan. Itu lebih dari cukup bagi saya. Maka walaupun duri itu tidak diangkat, Paulus tetap menjadi anak Tuhan yang puas, yang hidup berkemenangan, yang tetap berjerih lelah untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak membuat dia jadi putus asa, lalu mundur, lalu tidak ikut Tuhan lagi. Tidak. Anak-anak Tuhan menyadari seharusnya bahwa menjadi anak Tuhan itu adalah segala-galanya. Itu merupakan kepuasan hidupnya, gitu ya saudara ya. Nah saudara, kalau saudara ini adalah orang-orang yang mengatakan, kalau saya sih hidupnya sedang oke-oke aja kok. Saya nyaman-nyaman aja, beres-beres saja, tidak ada masalah. Saudara, apakah Tuhan sedang melihat saudara dan saya di tengah kenyamanan itu? Sedang ikut Tuhan dengan benar. Tetap sedang ikut Tuhan dengan benar. Bukan sedang ikut kenyamanannya. Hati-hati ini saudara. Sehingga jangan berpikir bahwa wah oke lah kalau sudah nyaman ya udahlah beres-beres aja lalu kita hidup seenaknya. Jangan. Apakah Tuhan sedang melihat kita, menoleh kepada kita dan mengatakan apa yang kamu cari? Jangan sampai kenyamanan kita itu justru menjadi fokus. Dan kenyamanan itu menutup, membutakan hati kita. Dan tidak mencari Tuhan lagi. Karena katanya orang itu cari Tuhan kalau butuh. Begitu kan ya. Tadi kalau kita lagi susah, banyak permintaan, banyak kebutuhan, baru cari Tuhan.
Kan seharusnya tidak. Di saat kita oke, di saat kita tidak oke, seharusnya kita tetap mencari Tuhan dan terus rindu untuk dekat dengan Tuhan. Nah saudara, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita selidiki hati dan pikiran kita dan coba tanyakan pertanyaan ini. Tuhan sedang melihat saya. Di dalam kondisi yang bagaimanapun juga, Tuhan sedang melihat saya. Apa makna Tuhan sedang melihat saya pada saat ini? Apakah artinya Tuhan mengatakan, mari kembali kepadaku. Kamu telah menyeleweng. Kamu telah jauh dari Tuhan. Mari kembali kepadaku. Atau Tuhan melihat saya, ini memiliki makna. Aku peduli. Aku tahu kesulitan. Aku peduli. Aku tidak akan membiarkan engkau. Engkau adalah anakku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tetaplah kepuasanmu adalah kepuasan menjadi anak Tuhan. Bukan kepuasan yang datang dari dunia ini. Kalau Tuhan pada saat ini sedang melihat saudara mengikut Tuhan, bisa jadi Tuhan bertanya lagi kepada saudara, apa yang kamu cari sekarang? Betul cari Tuhan? Atau cari kenyamanan? Atau sedang tidak mencari? Karena lagi gak butuh Tuhan kok. Apa artinya Tuhan melihat saudara pada saat ini? Mari kita diam sejenak di hadapan.
Ya Tuhan, terima kasih. Pada saat kami tidak tahu diri pun, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kami. Tuhan tetap berkenan menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan tetap mengatakan, aku peduli, aku memperhatikan, dan aku rindu. Kami semua kembali kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa kami tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak pernah tersisihkan dari pandangan Tuhan. Sorot mata-Mu yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kasih karunia dan tahu apa yang harus terjadi pada diri kami sebagai manusia, supaya menjadi manusia yang utuh sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami. Terima kasih bahwa Tuhan terus bekerja, terlibat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu melihat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube channel. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan boleh men-scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn